Manusia ada lahir, ada batin. Unsur ini ada lahir, ada batin, ada unsur raga, unsur jiwa. Nah, puasa ini ya namanya manusia yang beriman, kedua-duanya harus melakukan sesuai dengan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah 183 itu sudah maklum di mana di bulan Ramadan ini dicetaknya hamba-hamba yang akan menjadi hamba yang muttaqin. Jadi ikhtiar untuk mencapai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Berarti kita harus mengikuti petunjuk. Dalam petunjuk Al-Quran, salah satu yang harus kita lakukan masuk di bulan Ramadan atau dalam bidang pemahamannya masuk di kota suci yang disucikan oleh Allah, fakhla'na laika. Coba dicek itu nanti di surat Toha ayat 12. Maka lepas sepatu. Jadi kita masuk di bulan Ramadan itu bulan suci karena kita dipanggil oleh Allah, dipanggil untuk menjadi orang yang takwa. Ini ana rabbuka fakhla'na laika. Sesungguhnya akulah Tuhanmu yang menciptakan kamu, Tuhanmu yang menjadikan kamu. Sekarang ini di bulan suci, besok sudah 2 hari kita berpuasa, masih awal. Fakhla'na laika, lepas kedua sepatu. Jadi masuk bulan suci, masuk kota suci, masuk daerah yang disucikan oleh Allah, wajib melepas sepatu. Bukan sepatu yang di kaki itu. Yang dimaksud sepatu di sini adalah kamu harus melepas pijakanmu karena masuk bulan suci dan engkau bertemu aku, engkau kuridhoi. Maka lepas, maksudnya lepas, jiwamu jangan sampai bersandar, berpijak kepada siapapun. Karena kamu berhadapan dengan aku, ini ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Ini mengandung arti untuk mencapai pertemuan kepada Allah. Ini harus dilepas sepatu-sepatu yang menghalangi kehambaan itu. Lebih-lebih keaku-akuan. Jadi kalau kita merasa aku sudah bersatu dengan Tuhan, aku sudah menyatu dengan Allah, tidak butuh tempat, tidak butuh ruang, ini adalah ilmiah saja. Karena petunjuk yang benar itu petunjuk Al-Quran, Al-Hadis. Ya. Jadi pertemuan dengan Allah itu di bulan suci ini, ngamal, wahidiyah, umat Islam, seluruh dunia, lepas sepatumu, lepas keaku-akuanmu, lepas kebanggaanmu, lepas merasa berpuasa, ngendelno puasa, mengandalkan mujahadah, mengandalkan darus Quran. Walaupun harus berpuasa, harus tadarus, harus mujahadah, harus melakukan perbuatan baik, tapi hati disuruh melepas. Seperti halnya Nabi Musa, innaka bil muqaddas itulah. Karena Nabi Musa disebut, mengapa kamu lepas? Karena kamu berada pada bukit yang kusucikan, yang disucikan, namanya Bukit Tua. Begitulah Ramadan seperti ini. Oleh karena itu kita mengaji kemana-mana, kuliah subuh, masuk pada malam hari ini, harus hati-hati. Di dalam surat Al-Hikam atau dalam kitab tasawuf ada gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kekasih Allah, yang oleh Allah dituangkan ilmu hikmah yang sangat luas, sehingga tertulis dalam kitab namanya Al-Hikam. Jadi Al-Hikam itu jamak dari bahasa
jamak dari hikmah. Biasanya bahasanya itu kecil, pendek, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Beliau itu berguru kepada Syekh Al-Mursi. Syekh Al-Mursi itu punya guru Sultan Aulia yang memiliki thariqah Idrisiyah. Namanya Syekh Abdus Salam bin Masisi. Thariqahnya Idrisiyah. Nah, Syekh Abdus Salam bin Masisi punya murid Abdul Abbas Al-Mursi, punya murid Abdul Abbas Al-Mursi, punya murid Syekh Ibn Athaillah yang ngarang kitab Hakikat. Jadi sanad keilmuan dan sanad kerohaniannya itu luar biasa. Wakilah Syekh Abdul Salam bin Masisi itu adalah Ghos fi zamani, waktunya wali di zaman itu. Dia itu mengatakan, carilah guru, carilah ilmu, tapi jangan sampai kita ini tertipu dengan ilmu itu sendiri. Artinya yang tertipu itu urusan bungkus. Tapi batin ini harus betul-betul apa yang kami cari. Satu, dia itu menyebut ini yang paling banyak di zaman ini. Lalu itu saya tuh dengan ini yang kena penyakit ini. Dia itu mengatakan, mandalaka alat dunia fakat sungguh fakat apa? Wasaka. Barang siapa, kalau Anda guru, kalau panjang itu seorang dakwah atau seorang orang yang menyampaikan, barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain urusan dunia saja, iki wajon dunyamu cek ngene, iki wajon kamu akan mulia, iki lo gawin carane ngene. Kita hanya menunjukkan urusan dunia. Dunia itu termasuk bukan urusan dunia ini. Kalau kamu begini, kamu nanti ampuh, itu termasuk urusan dunia. Kalau kamu begini ini, kamu jadi orang sakti, kamu memiliki keluarga, nenek-nenekmu itu orang-orang ampuh, kamu pasti bisa. Apalagi kamu memiliki barang keramat dan lain-lain. Kalau kamu begini, duniamu tambah berat, itu terkecam. Kalau tidak lillah, tidak bila terkecam. Makanya wajib mencari ilmu lillah bila itu. Terkecamnya bagaimana? Barang siapa menunjukkan masalah dunia, fakot ghosaka, sungguh dia akan menghancurkan kamu. Mungkin tambah kaya, tapi tambah jauh dari Allah. Mungkin tambah ibadah, karena diramu dengan ibadah, tapi disuntik hatinya untuk supaya merasa begini, merasa begitu, merasa pengusuhan, merasa dan lain-lain. Itu tidak usah diturut seperti itu. Kan hanya menunjukkan sesuatu kepada dunia yang akan hancur, menunjukkan sesuatu yang akan terjadi perpecahan. Maka kalau ada guru, ada orang siapapun kok menunjukkan itu, menunjukkan keampuhan, menunjukkan ya kemuliaan saja, tidak tahu lillah bila tidak dinolkan, akan bisa. Yang kedua, santrinya Syekh Abdus Salam bin Masisi itu diajarkan, tapi kalian muridku, mandalaka alal amal, kamu hanya menunjukkan masalah amal. Ikhlo amal di bulan Ramadan, kalau kamu amal ini nanti ini, kalau kamu nanti di bulan Ramadan akhir ke masjid, kamu dapat Lailatul Qadar. Ingat loh, Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahid, lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya menunjukkan itu saja. Fakat adakah capek, tidak ada artinya. Kita ini tertipu, capek, hanya ngamalkan itu. Tidak ditunjukkan kepada siapa saya mengabdi, kepada siapa saya beramal, mengabdi kepada siapa. Intinya kalau tidak didasari lillah hanya karena Allah, tidak didasari billah, dia malah mengandalkan amalnya, tidak mengandalkan amal. Fakat adakah, sungguh kalian hanya capek. Di sisi Allah tidak ada nilainya.
karena tidak fokus kepada Allah. Ilah ya gitu. Malah yang ketiga itu mengatakan mandalaka Allah, barang siapa menunjukkan kepada Allah. Ya selain menunjukkan amal-amal ini di puasa banyak pahala. 10 hari pertama ini adalah Allah memberikan rahmat. Tapi guru itu menunjukkan, tapi bukan itu yang kamu cari. Kamu hanya semata-mata karena Allah. Kamu hanya pasrah kepada Allah. Nanti kalau sudah selesai, kamu akan Idul Fitri. Tapi ditunjukkan, ya malah bukan seperti kita, saya anjenengan. Mari poso Idul Fitri, merasa sudah suci, kan malah tertipu semuanya itu. Maka ingat pesan Allah dalam surat Al-Imran. Kita seorang yang beriman ya, tadi disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Disebutkan wahai orang-orang yang beriman. Ini kita lihat Allah dan yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian. Bertakwalah kamu sekalian dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya selain lahirnya ngerti takwa, mengamalkan apa yang diperintah Allah, tapi batinnya benar-benar takwa sungguh-sungguh. Orang takwa tidak membohong. Orang takwa tidak tahu merampas. Kita diberi Allah kemampuan, bisa ibadah, bisa sholat, bisa kaya, bisa mampu. Orang yang takwa tidak bohong. Itu adalah milikmu ya Allah. La haula, saya tidak pernah mampu memiliki apa-apa. Wala quwata, dan saya benar-benar tidak merasa kuat untuk itu semua. Illa billah, kecuali engkau tolong ya Allah. Dia nol, tidak pernah merasa memiliki. Orang yang takwa haqqa tuqatih, hatinya itu kembali pada Allah. Hatinya fafiru ilah, dilarikan kepada Allah. Bukan milikku, bukan milikku. Maka kalau panjenengan suatu saat diberi kemampuan, diberi peningkatan, disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, sir wajidda fisai, kita disuruh terus, sungguh-sungguh terus, latakif, jangan berhenti, jangan berhenti kepada kemuliaan, jangan berhenti dengan iming-iming kamu begini, kamu begitu, jangan berhenti di situ, terus berjalan. Wa inna, sesungguhnya yang kami cari tatlubu amamaka, yang kami cari bukan keampuhan, bukan kekayaan, bukan kemuliaan, bukan hanya sekedar gula-gula, hanya dikatakan ini, katakan ini kita buat, bukan. Yang kami cari ada di depan amamaka. Apa itu? Wa huwa musuluka ilallah, dan dialah musulmu kepada Allah, Tuhan yang pencinta Allah. Jadi sebetulnya puasa Ramadan itu mencetak orang takwa. Orang takwa itu mesti nol, tidak ada pengakuan. Tapi kita merasa dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, dekat dengan siapa? Allah itu siapa? Ini butuh guru yang betul-betul mursyid kamil. Kamil yang guru itu memang dipilih oleh Allah. Makanya ulama itu ada 3. Ada kubaro, ada hukama, ada ulama. Kalau kita bertanya masalah hukum, masalah cara-cara beribadah yang benar, wasyailul ulama, dan tanyalah pada ulama. Kalau ingin bertanya kepada orang, ingin bertanya masalah hati, masalah madhab, masalah usul, wasyailul hukama, tanyalah pada hukama. Tapi kalau ingin mendapat nadroh bimbingannya, mendapatkan sorotan pancaran batin sehingga kita diantar kepada Allah, mandalaka Allah, dan ditunjukkan menuju pada Allah, faqad nasahaka, dan sungguh itulah nasihat yang benar, itulah agama yang benar, dinul qayyim, jadi agama yang lurus. Oleh karena itu di
Ramadan hari pertama malam kedua, mari saudara saya, ibadah kita ini, puasa kita yang lahir yang batin, puasa lahir menjaga seperti apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang, termasuk kita menjauhi makan pada hari-hari yang dilarang. Jangan sampai berbuat ngerasani dan lain-lain pada puasa, tapi puasa batin atau nol. Hati tidak boleh merasa amal, tidak boleh merasa mampu, tidak boleh merasa kuat, harus fafiru ilallah, lari kembali Allah, harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hadirin pendengar yang berada kebetulan saya di sini dengan cucu saya ini ya, semuanya semoga diridhoi oleh Allah. Semua umat Islam yang berpuasa diridhoi, diterima puasanya. Yang umat Islam yang belum berpuasa karena tidak ada kemauan yang sungguh-sungguh, semoga diberi hidayah mau berpuasa jauh sebelum kita meninggalkan dunia yang fana. Kita semoga diberi perubahan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa ketika meninggalkan dunia dalam keadaan fi husnil khotimah. Al-Fatihah. Ya, saya kiri demikian, semoga Allah melindungi. Mari kita tetap menjaga, melatih diri jangan kosong daripada Allah, harus diisi rendah, diisi nol, khususnya diisi sholawat, jangan sampai diisi keaguan-aguan, sebab iblis sangat lihai menanamkan tipuan-tipuan di hati. Nampaknya disuruh ibadah, nampaknya kita meningkat, iblis di situ meninggalkan perasaan khusyuk yang adalah aku, mengandalkan puasa, mengandalkan amal, mengandalkan dirinya. Semoga kita dilindungi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.